Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, jalan raya merupakan salah satu tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh pengendara, kendaraan ataupun medan jalan. Salah satu kecelakaan yang terbaru di tahun 2021 ialah kecelakaan yang menimpa model Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Pajero Sport yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Jombang Kamis 4 November 2021 lalu itu menyebabkan kematian Vanessa dan Bibi, sementara putranya Gala, baby sister, serta sang supir selamat dari kecelakaan naas tersebut. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan mobil Pajero Sport yang dikendarai oleh Vanessa sekeluarga ringsek karena menabrak pembatas jalan dan membuat penumpang terpental dan tergilas di badan mobil. Kecelakaan laka lantas di jalan tol merupakan momok dan warning bagi pengendara, bahkan negeri jiran Malaysia pun mengungkapkan setiap tahunnya 4.000 pengguna motor meninggal di jalan raya tol. Dan itu belum termasuk pengguna mobil serta korban luka lainnya. Bahkan advokat Safety First Group di negara tersebut, Datuk Seri Azman Ujang, mengancam pemerintah karena sikap acuhnya terhadap tingginya angka kecelakaan tersebut. Akan tetapi patut disyukuri sahabat, di Indonesia PT Jasa Marga mencatat penurunan kasus kecelakaan pada ruas tol milik Jasa Marga Group selama 3 tahun terakhir atau sepanjang tahun 2019 hingga Oktober 2021. Hingga Oktober 2021 kasus kecelakaan yang terjadi di jalan tol yaitu sebanyak 790 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 77 orang. Angka ini menurun dibandingkan kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 862 kasus dengan korban meninggal 90 jiwa. Lalu di tahun 2019 dengan jumlah kecelakaan mencapai 1079 kasus dengan korban meninggal 100 orang. Pada tahun 2018 jumlah kecelakaan mencapai 1210 kasus dan meninggal 109 orang. Faktor pengemudi seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan tol dengan persentase mencapai 82% pada tahun 2021. Atika menerangkan potensi kecelakaan dapat terjadi di mana saja tak terkecuali di jalan tol. Karenanya Jasa Marga selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dapat membantu mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan. Di antaranya pemasangan lampu chevron LED, marka jalan, rambu dan reflektor, implementasi speed camera, implementasi weight in motion, pemasangan rumble strip, pemasangan safety roll barrier, crash cushion, dan guard rail. Wah, tingginya kecelakaan di jalan raya perlu diwaspadai nih sahabat waktu. Lantas bagaimana ya konstruksi infrastruktur yang berstandar pada jalan tol Indonesia maupun Malaysia untuk mencegah kecelakaan tersebut? Yuk simak videonya. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus berupaya memperhatikan resiko kecelakaan atau zero fatalities di jalan tol. Dengan demikian, arus lalu lintas dari segala macam moda transportasi berjalan dengan lancar dan minim potensi resiko kecelakaan. Nah, ada 4 indikator nih untuk standar keamanan jalan tol. Yang pertama, kondisi jalan tol. Standar kondisi jalan tol dilihat dari 3 hal, baik kerataan, kesesatan, dan tidak ada lubang. Contohnya saja di Malaysia dan Singapura, 2 negeri jiran ini baik jalan tol maupun non-tol dalam kondisi mantap dan mulus. Sedangkan di tanah air
Sedangkan di tanah air, kondisi fisik jalan tol dan jalan nasional yang rusak dan berlubang masih kerap ditemui di sejumlah titik. Bahkan saat musim hujan, jumlah titik kerusakan bertambah, mulai dari aspal mengelupas hingga lubang membesar seperti kubangan. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang sering hujan, buruknya saluran drainase karena tersumbat sampah, dan kendaraan yang bermuatan lebih. Kecepatan tempuh rata-rata. Untuk kecepatan di Permenhub tersebut disebutkan batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau jalan tol yakni 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Untuk berkendara di tol dalam kota, kecepatan minimal berkendara 60 km per jam, maksimal berkendara yaitu 80 km per jam. Kemudian untuk berkendara di tol luar kota, yakni minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Indikator standar yang ketiga ialah aksesibilitas dan mobilitas. Mobilitas lalu lintas di negara Malaysia terbilang sangat rancak. Mobilitas lalu lintas di negara Malaysia terbilang sangat lancar dikarenakan aksesibilitas pembayaran dilakukan secara tunai maupun kartu berlangganan atau tiket elektronik. Saat ini komposisinya 60%, 40%. Adapun tarif jalan tol sprint dibagi dalam 3 lintasan, yakni Kerinci, Damansara, dan Pecala. Dengan harga termurah 0,80 ringgit Malaysia dan tertinggi 6 ringgit Malaysia. Namun beda halnya dengan keadaan tol di tanah air. Situasi tol di tanah air bisa dibilang ruwet. Sebut saja tol dalam kota atau tol lingkar luar kota Jakarta yang semrawut karena dibumbui kemacetan yang luar biasa. Selain itu, jalan tol di Malaysia menggunakan sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka layaknya tol dalam kota atau lingkar luar Jakarta, yakni pembayaran diatur di plaza tol. Sementara dalam sistem tertutup, pembayaran dihitung menurut jarak perjalanan. Pengguna mengambil tiket tol di plaza tol masuk dan membayar tol di plaza tol keluar. Pintu tol di plaza tol Malaysia berbeda dengan Indonesia. Pembayaran tol secara elektronik layaknya e-tol diterima di semua plaza tol di Malaysia. Jika di Indonesia, baru beberapa pintu tol saja yang menerimanya. Touch and go layaknya e-tol card, yakni menempelkan kartu tol di mesin lalu mengemudi dan pengendara bisa langsung jalan, sedangkan Smart Tag dan RIP di Singapura atau e-tol pass di Jakarta. Sementara pembayaran secara cash masih bisa diterima di setiap pintu tol. Jalan tol Malaysia rata-rata terdiri dari 3 lajur dan bahu jalan. Motor pun bisa melaju di jalan tol. Biasanya motor bebas bayar di tol Malaysia. Tapi hal ini tidak berlaku di semua tol karena di jembatan Pulau Pinang dan Plaza Pulsa Tanjung Kupang di jalur kedua Malaysia Singapura, sepeda motor dikenakan tarif tol. Tapi patut disyukuri, kedua negara ini akan menyediakan fitur pembayaran non-tunai multi-lane free flow yang menyebabkan pengendara tidak perlu berhenti di pintu tol untuk melaksanakan pembayaran. Akan tetapi, fitur yang terhubung dengan Android akan memotong saldo secara otomatis ketika pengendara melewati gerbang tol. Akan tetapi sahabat waktu menyinggung tarif tol. Nah sahabat waktu perlu cerdas nih membandingkan harga, karena waktu investasi pembangunan tol juga berpengaruh akan harga. Karena semakin baru jalan dibangun, material pembangunan juga memiliki harga yang tambah loh sahabat. Yang terakhir ialah keselamatan serta unit pertolongan dan bantuan pelayanan. Kelengkapan rambu dan marka untuk mengingatkan pengemudi serta guard rail tol yang berada di sisi pinggir jalan tol berfungsi untuk mencegah pengemudi terguling keluar atau meloncat ke bawah di luar area tol. Penyediaan layanan rest area juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan pengemudi nih sahabat.
karena keadaan lelah pengemudi juga dapat menyebabkan kecelakaan. Di Malaysia, setiap 60 km jalan disediakan rest area dengan parkir gratis. Lain halnya dengan Indonesia yang masih jarang menyediakan rest area dan itu pun berbayar, sahabat. Untuk keselamatan pengguna tol, perlu dicontoh. Di Malaysia diterapkan sistem Integrated Traffic Information System sejak tahun 2005 yang ditujukan untuk mengontrol kecelakaan, pelanggaran, dan kondisi jalan dengan CCTV nih, sahabat. Di Malaysia, kalau terjadi kecelakaan, Anda tidak perlu berlama-lama menunggu datangnya polisi lalu lintas. Tim patroli jalan tol segera datang. Mereka siaga 24 jam untuk menyelesaikan urusan tabrakan dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal itu dimungkinkan karena tim patroli diberikan gigi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di jalan tol, termasuk menilang. Dengan kata lain, tim patroli jalan tol di sana sekaligus bertindak sebagai banpol atau pembantu polisi. Selain itu, di beberapa ruas jalan juga disediakan telepon darurat setiap 2 km jalan. Dan patut dicontoh lagi, sahabat, sebagai pembatas jalan Malaysia memakai rolling barrier safety yang memungkinkan ketika bertabrakan dengan kendaraan akan berputar dan mengubah arah laju kendaraan dan kecil kemungkinan rusak. Jikalau di Indonesia pembatas jalan hanya terbuat dari baja dan beton dan hanya berfungsi sebagai penahan kendaraan. Keadaan ini menjelaskan bahwasanya standar dari jalan tol milik tanah air belum mencapai standar dari Malaysia yang kadang-kadang memiliki standar jalan tol di Eropa. Pemerintah harus berusaha belajar nih, sahabat waktu, untuk meningkatkan kualitas jalan tol negeri ini. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.